Selamat pagi, Shalom, sahabat Yesus cinta Alkitab. Kita bertemu di hari ini, di hari karunia Tuhan yang baru. Sekali lagi, mari kita berdoa. Saudara mungkin sudah berdoa ketika bangun pagi, kita mau baca firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur. Terima kasih kami senantiasa mau ucap syukur Tuhan untuk setiap hari. Khususnya pada pagi hari ketika kami bangun Tuhan untuk hidup yang baru yang masih Engkau berikan bagi kami untuk sesuatu yang baik, rencanamu yang baik dalam hidup kami. Kami mau bersuka cita di hari ini. Terima kasih Yesus karena kami percaya sukacita kami adalah kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Roh-Mu berserta dengan kami, buka telinga dan hati kami. Thank you Lord. Amin. Mari kita pujikan satu pujian saudara. Ini juga satu pujian lama, dinyanyikan oleh Nurul Abni Octavia. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari saudara, kita senangkan hati Tuhan. Kita senangkan hati Tuhan untuk dengar-dengaran akan firman-Nya. Haleluya. Thank you Jesus. Ya rata syarata segala. Praise you, praise you. Thank you Father. Tertuju padamu, yes Lord. Genap hidupku, ku mau serahkan kepada Engkau Tuhan. Serahkan padamu, pimpin aku Tuhan. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Mau selalu menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan. Kita mau mengikuti kehendak Bapa. Bagaimana kita tahu kehendak Bapa? Mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, kita baca hari ini, hari Kamis, kita masuk dalam perjanjian baru, Kamis dan Jumat. Kita lanjutkan di Matius 8 ayat 18 sampai 34. Hal mengikuti Yesus ayat 18 sampai ke 22. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi."
Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara, mengikut Yesus memerlukan pengorbanan. Pengorbanan dari kenyamanan berada di dalam rumah dan keberanian untuk melepaskan segala sesuatu yang memberikan jaminan keamanan bagi fisik dan juga keamanan spiritual. Karena pada waktu itu ketika orang-orang memutuskan untuk mengikut Yesus, mereka tidak tahu mereka akan kemana atau di mana mereka akan berhenti untuk bermalam. Seperti itu. Tuhan Yesus mengatakan anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bukan berarti bahwa Yesus dan murid-muridnya ini akan tidur di jalanan, ya. Tapi maksudnya bahwa mereka tidak akan mempunyai rumah atau tempat yang tetap untuk tinggal. Karena mereka, Yesus dan murid-muridnya ini, mereka akan berkeliling ke daerah-daerah, keluar masuk kota dalam pelayanan mereka. Dan Tuhan Yesus di sini dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak punya tempat yang tetap kepada ahli Taurat yang mau mengikutinya itu. Tetapi setelah itu, saudara, tidak dikatakan lagi apakah ahli Taurat ini memutuskan untuk ikut Yesus atau tidak. Oke, kita teruskan dengan ayat 21. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Dan kemudian dikatakan salah seorang dari murid Yesus, seorang yang sudah mengikuti Yesus, minta izin kepada Yesus untuk pergi menguburkan ayahnya lebih dulu. Tapi Yesus bilang, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati. Nah, apa maksudnya, saudara? Karena kedengarannya sih sangat kasar, ya. Tapi saudara, kita harus tahu, ayat ini berkenaan dengan konteks culture atau budaya orang Yahudi waktu itu. Di mana dalam tradisi pemakaman orang Yahudi kuno, acara pemakaman itu bisa memakan waktu sampai 1 tahun. Setelah 1 tahun ini, anak laki-laki tertua dari keluarga itu diwajibkan untuk mengumpulkan tulang-tulang dari mayat orang tuanya. Dan kemudian menempatkan tulang-tulang tersebut di makam. Jadi harus dimakamkan lagi untuk kedua kalinya. Ini untuk pemakaman kedua. Jadi banyak orang Yahudi menganggap perintah untuk menghormati ayah dan ibu atau orang tua itu sebagai suatu perintah tertinggi atau supreme commandment. Jadi mereka memandang atau menganggap ritual pemakaman seperti itu sebagai sesuatu yang sangat penting. Jadi memakan waktu lama dan mereka menganggap ini sesuatu yang sangat penting. Makanya Tuhan Yesus mengatakan demikian. Sedangkan Yesus menegaskan bahwa mengikuti Yesus adalah sebagai prioritas yang utama. Jadi clash dengan prioritas orang Yahudi. Yaitu ketika pemakaman mereka harus di sana melakukan adat istiadat mereka. Tetapi Yesus bilang mengikut aku adalah sebagai prioritas. Kewajiban kepada Allah harus di atas kewajiban kepada orang tua. Apalagi orang tua itu sudah meninggal. Tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi untuk membahagiakan. Jadi kalau mau membahagiakan orang tuamu, lakukan selagi mereka masih hidup. Jangan sudah mati ya dibikinkan pemakaman yang bagus-bagus, mereka juga nggak bisa ngeliat gitu. Terusnya juga dikasih makanan. Ada orang-orang yang bawa makanan atau segala sesuatu ke kuburan untuk apa? Nanti paling diambil anak-anak yang berkeliaran di situ ya. Jadi saudara, lakukan yang baik, yang terbaik untuk orang tuamu ketika mereka masih hidup, bukan ketika mereka sudah mati. Nah, karena itu Yesus mengatakan biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ini juga berarti biarlah orang lain yang urus, kamu ikutlah aku. Nah, maksudnya seperti itu ya. Kita teruskan dengan perikop atau judul berikutnya, angin ribut diredahkan. Ini dari ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kami binasa.
Ditimbus dalam bahasa Inggris dikatakan covered. Kalau ditimbus gitu saya juga nggak ngerti, harus saya Google lagi timbus dalam bahasa Indonesia yang lain atau sinonimnya apa gitu ya. Jadi banyak dalam Alkitab bahasa Indonesia ada kata-kata yang saya sendiri juga nggak ngerti. Tapi ketika saya lihat di English Bibles dikatakan covered, tertutupi dengan ombak perahu itu. Tetapi Yesus tidur dan murid-murid menjadi takut dan mereka membangunkan Yesus. Ayat 26, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kurang percaya dalam Bible bahasa Inggris dikatakan you of little faith. Ya, little faith lagi. Saya sudah bahas tentang iman yang kecil atau iman yang kurang percaya. Yaitu mereka yang sudah kenal Tuhan Yesus, tahu siapa Tuhan Yesus, tapi mereka masih belum percaya akan kuasa Tuhan Yesus. Kemudian Yesus menghardik angin dan danau itu, dan maka danau itu menjadi teduh. Di Bible bahasa Inggris dikatakan sea, laut, bukan lake atau danau ya. Nah, kita ingat di pasal 8 pada ayat-ayat sebelumnya, Tuhan Yesus memasuki kota Kapernaum. Kita ingat minggu lalu dia masuk ke kota Kapernaum dan dia menyembuhkan ibu mertua Petrus, juga menyembuhkan hamba dari perwira Romawi. Dia masuk ke kota Kapernaum. Kapernaum itu dekat dengan Danau Galilea, saudara, atau disebut juga Laut Galilea. Kapernaum, Galilea di sini, laut. Tapi sebenarnya bukan laut karena ini kecil dan berada di tengah-tengah daratan. Jadi makanya ada yang juga mengatakan danau dalam bahasa Indonesia, Bible bahasa Indonesia dikatakan danau, tapi dalam Bible bahasa Inggris dikatakan laut sea ya. Tapi karena dia sebenarnya nggak terlalu besar laut ini, jadi make sense lah dikatakan danau. Di dalam Injil Markus dengan cerita yang sama, Tuhan Yesus mengatakan kepada angin ribut itu, peace, be still, diam, tenanglah. Tuhan Yesus menghardik, rebuke angin itu. Angin ini yang menyebabkan gelombang, angin ribut, dan air yang naik dan mengombang-ambingkan perahu. Bahkan dikatakan bahwa ombak atau gelombang itu sudah menutupi perahu. Tuhan Yesus tidak menghardik gelombang atau ombak itu. Karena ombak itu cuma sebagai reaksi atau akibat dari angin ribut itu. Karena itu Tuhan Yesus menghardik angin ribut itu yang merupakan akar dari bencana. Jadi saudara, ketika kita mendoakan seseorang atau saudara berdoa juga, cari akar. Engkau sakit misalnya, cari akar daripada persoalan itu. Di mana? Itu yang harus dibereskan lebih dahulu. Sebelum kita minta kesembuhan, ada sesuatu yang harus kita bereskan di bawahnya. Akar dari itu mungkin ada kepahitan, mungkin ada kebencian, mungkin ada kehidupan yang tidak baik, yang semaunya, yang bebas, jadi penyakit itu datang, dan kau bereskan dulu itu. Dan kau minta pengampunan. Baru bawa dalam doa penyembuhan. Jadi saudara, otoritas Yesus atas angin ribut dan laut atau danau ini mengidentifikasikan dia sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Ayat 27, dan heranlah orang-orang itu katanya, apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, orang-orang itu adalah murid-murid Yesus, seperti yang dikatakan dalam ayat 23, Tuhan Yesus ada di dalam kapal bersama dengan murid-muridnya. Yesus naik perahu dan murid-muridnya mengikutinya, dikatakan di ayat 23. Mereka ini masih juga bertanya, siapakah dia ini? Saudara, murid-murid sudah bersama Yesus dan melihat segala mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan ketika Yesus menyembuhkan seorang kusta di ayat-ayat sebelumnya. Yesus juga menyembuhkan hamba perwira Romawi, the centurion servant. Lalu dia menyembuhkan ibu mertua Petrus.
Dan sore itu juga setelah menyembuhkan ibu mertua Petrus, dia menyembuhkan banyak orang karena banyak orang datang dengan sakit dan juga kerasukan setan. Dan murid-murid juga masih bertanya, siapakah orang ini? Karena itu juga Tuhan Yesus menyebut mereka orang yang kurang percaya atau you of little faith. Karena mereka sudah melihat berbagai mukjizat Tuhan Yesus, tapi masih belum benar-benar kenal akan Tuhan Yesus dan kuasanya. Saudara, bagaimana dengan kita? Kita sudah baca Alkitab, begitu banyak mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dan bagaimana juga kita sudah lihat dalam YouTube orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, untuk melakukan tanda-tanda ajaib. Tapi engkau masih percaya. Kalau dibilang di Alkitab, itu kan zaman dulu, zamannya Yesus belum tentu juga benar. Itu kan ditulis orang, ada orang yang berpikiran seperti itu. Ada juga yang percaya mukjizat, yes, tapi itu waktu zaman Yesus begitu. Terusnya ketika mereka melihat kuasa mukjizat, tanda ajaib, wonders, miracles di TV, di YouTube, orang-orang yang Tuhan pakai untuk melakukan mukjizat dan nubuatan, mereka berkata, oh itu mah magic atau sesuatu yang palsu begitu. Saudara, mukjizat Tuhan tetap ada, masih ada. Tuhan Yesus kita sama dulu, sekarang, dan selamanya. Apa yang dia lakukan waktu dulu masih bisa dia lakukan saat ini. Dan masih terus dia lakukan melalui orang-orang yang mau dia pakai. Saya mau taat supaya saya juga bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan pada saat itu. Karena itu adalah great commandment ya, yang Tuhan Yesus katakan, pergi ke seluruh dunia, kemanapun. Beritakan Injil, baptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan engkau akan melakukan tanda-tanda ajaib, engkau akan tumpang tangan kepada orang sakit dan mereka akan sembuh. Engkau akan menginjak kula dan engkau ada keberanian, you have boldness, you have courageous, you have the spirit, you have the power, you have the authority. Nah itu saudara. Jadi ketika kita mendengar mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan, kita bisa mendengar dan membaca saja saat ini. Tapi pada saat itu murid-murid sudah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Dan mereka pun masih belum percaya siapa Yesus. Masih belum tahu kuasa Yesus. Karena itu mereka masih ragu. Masih membangkangkan Yesus ketika persoalan terjadi. Oke saudara, kita teruskan dengan ayat 28 sampai 34. Dengan perikop 2 orang yang kerasukan disembuhkan Tuhan Yesus. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Orang Gadara adalah orang-orang yang tinggal di daerah Gergesa. Kalau kita lihat peta zaman itu dengan daerah-daerah pembagian 12 suku Israel, maka Gergesa ini ada di sana dan Kapernaum ada di seberang bagian atas ya, melewati Danau Galilea. Saya melihat peta ini, ya peta Israel dengan suku-suku Israel, 12 suku Israel yang terpencar. Nah ini Kapernaum, di sini adalah Danau Galilea, dan Gergesa adalah sedikit di bawah, jadi di seberangnya tapi agak bawah. Nah Tuhan Yesus dari Kapernaum, dia pergi ke Gergesa. Daerah Gergesa ini adalah daerah Gentile saudara, atau daerah orang-orang asing yang dikonfirmasi dengan banyaknya kawanan babi-babi di daerah itu. Karena orang Israel tidak suka babi, karena mereka tidak makan babi, mereka makan kosher ya, yang babi termasuk tidak halal buat mereka. Ya karena buat orang Yahudi sama seperti orang Muslim, babi adalah haram bagi mereka. Dan orang yang kerasukan setan ini datang dari pekuburan dikatakan. Hal ini identik atau serupa dengan obsesi mereka dengan hal-hal yang najis dan kotor. Karena itu kalau kita lihat orang-orang gila banyak tidur-tidur di kuburan. Ya karena identifikasi atau teridentik dengan kehidupan mereka yang najis dan kotor. Tapi bukan berarti kita
despise mereka ya, atau mereject mereka, atau kita mengkondem mereka, menghakimi mereka. Kalau engkau Tuhan pakai untuk mengambil mereka, mereka juga jangan disingkirkan, tapi datangi dengan kekuatan daripada Allah. Katakan, Tuhan Yesus mengasihi dia. Saudara, kalau kita sungguh hidup di dalam Tuhan, kita sungguh hidup di dalam Tuhan, setiap perkataan kita ada kuasa. Karena itu jangan takut. Ketika engkau menghadapi orang gila, engkau coba untuk dekati dan perkatakan firman Tuhan. Jesus love you. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuikat kuasa-kuasa kegelapan ini. Dan kulepaskan kuasa Allah. Kuasa roh yang membebaskan. Saudara katakan, terjadi atau tidak terjadi, kita sudah serahkan. Kita sudah mengambil sikap. Kita sudah menanam benih. Untuk menumbuhkan, kita serahkan kepada Bapa. Saudara, kita teruskan. Ayat 31. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakanlah segala sesuatu yang juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Excuse me, saudara. Saudara, kita lihat murid-murid Yesus sedikit lamban mengenali Yesus sebagai putra ilahi. Mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus sekian lama, sudah melihat mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan, tapi mereka sedikit lamban mengenali Yesus sebagai putra ilahi. Tapi lihat saudara, setan-setan itu mereka tahu siapa Yesus. Setan-setan itu malah menyebut Yesus dengan anak Allah. Anak Allah, sons of God, adalah messianic title atau jabatan kemesiasan. Setan mengenal Yesus sebagai the one, seseorang yang suatu hari nanti menghakimi dan menghukum mereka. Makanya setan-setan itu bertanya, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Dia tahu Tuhan Yesus, this is the one, yang akan suatu saat menyiksa dan menghukum mereka. Menyadari setan-setan ini tidak lagi bisa melakukan kekerasan dan pekerjaan yang merusak melalui kedua orang yang kerasukan ini, maka setan memohon, dia begging kepada Tuhan Yesus untuk merasuki atau masuk ke dalam babi-babi. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan mengusir, ya. Jika engkau mengusir kami. Dalam bahasa Indonesia mengusir, tapi dalam bahasa Inggris begging, mereka yang memohon, mereka yang meminta kepada Tuhan Yesus supaya mereka dilepaskan dari orang itu dan roh dipindahkan ke babi-babi. Maka babi-babi itu pun serabutan dengan adanya roh jahat di dalam mereka, dan semua jatuh ke dalam jurang dan mati. Kita lihat di sini saudara, ulah si iblis. Iblis setan, mereka datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Lihat babi-babi yang tenang sedang makan, tapi ketika dia masuki oleh roh jahat ini, mereka menjadi serabutan, menjadi gila, dan mereka mati masuk ke dalam jurang. Jadi iblis yang mencuri, dia yang membunuh, dia yang membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Ayat 34. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Dalam Bible bahasa Inggris, dalam Bible bahasa Inggris dikatakan they begged Jesus. Jadi ketika seluruh kota bertemu dengan Yesus, mereka tidak mendesak. Ini juga lagi mereka mendesak, ya. Dikatakan di sini. Ini dalam bahasa Inggris katakan beg lagi, memohon. Jadi orang-orang kota ini memohon kepada Yesus untuk pergi. Karena mereka takut Yesus menghancurkan kawanan hewan peliharaan mereka yang lain. Orang-orang ini berfokus kepada harta benda mereka.
bukan kepada mukjizat kelepasan yang sudah terjadi pada kedua orang yang kerasukan dan sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Mereka lebih takut kehilangan kawanan domba ataupun ternak mereka daripada mereka bersuka cita untuk orang yang sudah dibebaskan. Saudara, apa rema dari pembacaan kita yang pertama, saudara? Mengikut Yesus membutuhkan pengorbanan. Bukan cuma waktu, tenaga, dan dana. Tapi kadang juga kita harus meninggalkan keluarga. Untuk menginjil, banyak penginjil-penginjil, misionaris yang meninggalkan keluarga mereka. Masuk ke dalam hutan atau juga tempat-tempat terpencil. Saya selalu berdoa untuk mereka. Jadi bukan saja engkau menginjili, engkau memberitakan firman Tuhan di kota-kota besar. Ya, yang banyak orangnya dan juga banyak orang kayanya mungkin. Jadi ada support di situ, tapi saya sangat menghargai misionaris, evangelis yang pergi ke pedalaman, meninggalkan keluarganya di negara mereka, mungkin di tempat mereka, dan mereka masuk ke pedalaman untuk memberitakan Injil. Jadi bukan saja mereka meninggalkan keluarga, jauh dari keluarga, tapi juga resiko yang mereka hadapi lebih besar. Ya, mereka akan bertemu dengan tribes, dengan suku-suku yang masih belum mengenal Tuhan Yesus, yang masih main magic. Jadi jangan main-main. Kalau kita mau pergi pelayanan ke pedalaman, harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena memang ada banyak roh-roh jahat. Orang-orang suku-suku pedalaman, mereka masih main-main dengan ilmu hitam, dengan ilmu-ilmu gaib, dengan roh-roh jahat. Nah, kalau misionaris ini tidak kuat di dalam Tuhan, roh-roh ini akan menguasai mereka, bukan roh dia yang menguasai roh jahat. Jadi memang harus ada pengorbanan. Mari kita berdoa untuk misionaris dan juga evangelis. Mereka yang sudah mengorbankan waktu, tenaga, dan juga segala resiko yang harus mereka hadapi untuk masuk ke dalam pelayanan, untuk memberitakan Injil kepada mereka yang I don't know what to say. Yang mereka yang terbelakang begitu ya, yang masih hidup primitif, mereka yang masih jauh dari peradaban dunia yang modern. Sungguh suatu panggilan yang luar biasa dan sungguh suatu keberanian buat mereka melakukan itu, saudara. Kita lihat juga di murid Yesus, Yakobus dan Yohanes, yang pada saat itu bersama dengan ayah mereka menjala. Tuhan Yesus memanggil mereka dan segera mereka meninggalkan pekerjaan mereka dan juga orang tua mereka. Ada pengorbanan, ada yang engkau tinggalkan untuk mengikut Yesus. Apa yang harus kita korbankan untuk menjadi pengikut Yesus yang sejati, saudara? Pengikut yang sejati bukan ikut-ikutan. Pengikut yang sejati adalah murid. Kalau pengikut yang ikut-ikutan, ya seperti ahli Taurat tadi ya, yang ketika Tuhan Yesus kasih tahu kondisi atau konsekuensinya mengikut dia, orang ini mundur. Tidak seperti murid-murid Yesus yang sejati, yang terus mengikuti dia kemanapun Yesus pergi, bahkan sampai pada akhir hidup mereka. Mereka mati sebagai martir. Saudara, kita tahu banyak dari murid-murid dan rasul-rasul yang mati karena persecution. Ada yang dipenggal kepalanya, ada yang disalib terbalik, ada yang direjam dengan batu. Persekusi. Mereka mati sebagai martir. Saudara, yang kedua, rema yang kedua, percaya sungguh kepada kuasa Yesus dan miliki iman yang teguh. Saudara, kita sudah dengar banyak sekali tentang mukjizat-mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan dalam Alkitab. Apakah kita mau seperti murid-muridnya waktu itu yang ada sama-sama di dalam perahu bersama Yesus dan masih belum tahu dan belum percaya akan siapa Yesus dan kuasa yang ada padanya, sehingga mereka takut ketika angin ribut datang? Apakah kita seperti murid-muridnya saat itu? Kita tahu Tuhan Yesus, tapi kita belum kenal dia sungguh kuasa dan otoritas yang dia punya. Jadi ketika pencobaan datang, engkau lari, engkau takut. Apakah kita juga masih takut pada angin pencobaan dan gelombang kesusahan ketika itu menimpa kita? Saudara, pandang pada Yesus. Dia sungguh Allah yang baik. Dia sudah menanggung semua kesusahan kita. Saudara juga pasti sudah mengalami perbuatan-perbuatan ajaibnya selama ini. Pasti saudara sudah berdoa, banyak jawaban-jawaban doa saudara yang sudah dijawab.
Saudara, ketika engkau berdoa lagi dan kali ini masih belum terjawab, ingat saja saudara, bahwa Ia mampu melakukannya lagi. Percaya Tuhan Yesusmu meredahkan. Dia mampu meredahkan angin pencobaan dan kehidupan engkau. Puji Tuhan. Yang ketiga saudara, kita lihat rema yang di sini. Ini mengajak kita untuk menjadikan orang-orang yang berfokus pada orang lain. Ketika kita harus rugi untuk keselamatan orang lain, relakan saudara. Jangan seperti orang-orang Gentiles atau orang asing ini yang tidak kenal Tuhan ini, yang mengusir Yesus hanya karena mereka takut hewan-hewan mereka pada mati. Kalau seandainya ya orang-orang ini melihat Tuhan Yesus mampu mengusir setan dari dua orang yang kerasukan ini, seharusnya mereka embrace the moment. Harusnya mengambil kesempatan daripada waktu itu. Oh, ada yang sakit di bawah, atau ada orang lain yang butuh sesuatu, jamaah Tuhan Yesus mereka bawa. Tapi mereka tidak berfokus pada orang-orang lain itu. Mereka berfokus pada kawanan ternak mereka. Takut nanti ada orang yang disembuhkan, dan roh yang dari penyembuhan itu, roh yang jahat itu dilemparin lagi ke ternak mereka. Jadi mereka malah mengusir Yesus. Kalau kita ada, Tuhan Yesus datang dan melakukan itu, ya bagi kita, karena itu dikatakan daerah ini adalah daerah orang Gentile, orang yang tidak percaya. Seandainya Tuhan Yesus ada di tempat orang-orang yang percaya, maka mereka, orang banyak ini akan membawa orang-orang yang sakit kepada Yesus untuk disembuhkan. Tidak peduli nanti rohnya dibuang ke kawanan ternak mereka atau dibuang kemana, mereka tidak peduli. Mereka akan lebih mengasihi jiwa-jiwa yang mereka mau bawa. Tapi ini tidak terjadi pada orang Gergesa. Mereka memikirkan ternak mereka. Jangan sampai nanti ada yang disembuhkan lagi, rohnya dibuang ke ternak mereka, habislah ternak mereka ya. Saudara, kita diajarkan untuk berfokus pada orang lain. Kalau ada kerugian untuk keselamatan orang lain, relakan saudara. Relakan. Oh haleluya, kita tahu saudara, jiwa orang lain itu juga berharga di mata Tuhan, siapapun mereka. Jadi jangan sepelekan, apakah mereka orang gila, apakah mereka prostitut yang di jalanan ya, atau mereka orang-orang pemabuk ya. Ketika kami mengadakan evangelism atau penginjilan ke jalan-jalan di Kota Perth, ada banyak orang mabuk ya, ada orang yang berdiri tengah jalan tidak karuan begitu. Kita jangan menghakimi, tapi mari kita dekati mereka. Nah, waktu penginjilan juga saya melihat seseorang yang mungkin kelihatannya seperti orang asli Australia, kelihatannya seperti pemabuk atau gimana. Tapi ketika saya berbicara dengan dia bukan atau tidak sedang mabuk, tapi dia sedang berduka, dia sedang berkabung karena anaknya sedang ada di rumah sakit. Dan waktu itu saya ajak dia berdoa dan juga mendoakan anaknya. Jadi jangan kita berprasangka, kita berbicara dengan mereka, kita tahu persoalan mereka. Jangan kita melihat orang duduk di jalan mendeprok gitu dengan baju yang lusuh atau penampilan yang lusuh, kita melihat itu mah orang mabok atau orang ngedrug atau gimana, just kita pass by gitu, kita lewatin. Tapi kita mau ya, tapi saya juga harus ada yang laki-laki dengan saya ketika kita menghampiri orang-orang seperti ini ya, apalagi mereka laki-laki. Kita perlu jadi harus selalu berdua, kalau sendiri nanti sesuatu terjadi ya. Jadi saudara, kita pakai hikmat Tuhan. Nah, itu rema-rema pada hari ini dari pembacaan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar lagi dan lagi dan lagi. Karena kami haus akan Engkau. Kami rindu akan urapan-Mu. Kami rindu Tuhan akan hadirat-Mu. We long for your presence. We long for your anointing. We long for your word. We long for you, Lord. Bapa, kami rindu. Kami mau hidup kami diubahkan, supaya kami melihat setiap orang yang kami temui sebagai suatu kesempatan untuk memberitakan Injil Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ajar kami untuk menjadi murid yang sejati Tuhan.
Bukan cuma pengikut-pengikut yang ikut-ikutan, tapi murid yang sejati, yang mau dan sanggup menanggung resiko dari apa yang kami percayai, yang mau menanggung resiko dari mengikut Yesus. Banyak yang harus kami tinggalkan Tuhan, banyak yang harus kami hadapi Tuhan, resiko, tantangan. Tapi kami percaya ketika kami berjalan bersama Engkau, Roh-Mu menguatkan kami. Karena roh yang ada di dalam diri kami lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau ajarkan kami Bapa untuk taat kepada Engkau. Terima kasih. Kami mau serahkan hidup kami dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Jadikan hidup kami berarti untuk orang lain. Berfokus pada orang lain. Tidak hanya berfokus pada diri kami dan kehidupan keluarga kami sendiri. Ketika kami keluar, kami melihat orang lain. Bapa, biar belas kasih itu ada pada kami. Sehingga kami boleh mengasihi mereka, memberitakan Injil Kristus kepada mereka. Lord, thank you. Terima kasih Bapa. Biar firman-Mu membuka hati kami, membuka mata kami, menjadikan kami tangguh, menjadikan kami kuat, menjadikan kami berani untuk berjalan bersama Yesus, memberitakan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, berjalan bersama Yesus, berjalan bersama Roh-Nya, itu yang akan memampukan kita melakukan segala perkara dan cakap menanggung segala pencobaan dan godaan. Tuhan Yesus memberkati.